Para sahabat, ada dua kesalahan fatal yang selama ini dilakukan oleh ilmu pemerintahan, terutama ketika berbicara tentang rakyat. Yang pertama, rakyat itu sebagai objek yang diperintah. Padahal rakyat itu dalam pemerintahan republik adalah pemberi mandat, pembentuk pemerintahan itu. Kesalahan yang kedua, ya memandang rakyat itu sekaligus juga memandang pemerintahan itu dari banyak sisi yang nggak ada hubungannya dengan rakyat. Misalnya melihat pemerintahan dari sisi administrasi. Administrasi itu ya ini hanya persoalan kinerja, efektivitas, implementasi itu yang kadang-kadang ya jauh dari kedaulatan rakyat. Kemudian juga memandang dari sisi tata kelola. Ini sibuk berbicara tentang indikator seperti transparansi, akuntabilitas, ujungnya adalah pelaporan. Transparansi itu ya seakan-akan udah selesai kalau pemerintah itu bekerja secara transparan, padahal pemerintahan yang transparan itu tidak sama dengan demokrasi, tidak sama dengan kedaulatan rakyat. Kemudian juga memandang dari sisi manajerial, manajemen, melahirkan manajemen pemerintahan. Ini 11-12 dengan administrasi. Nah sekarang orang sibuk berbicara tentang tentang inovasi. Ya. Kaitan antara manajemen dan teknologi. Bagaimana manajemennya secara efisien, secara efektif, lalu didukung dengan teknologi. Jadi penggunaan teknologi dalam manajemen pemerintahan dianggap sebagai sebuah inovasi. Produknya adalah aplikasi. Lalu saya menyampaikan kritik, inovasi adalah membuat aplikasi yang tidak berguna untuk rakyat. Ya. Jadi apa yang dilakukan cara pandang administrasi, manajemen, tata kelola, teknologi itu nggak sesuai dengan denyut kehidupan rakyat. Jadi kalau memahami pemerintahan, menjalankan pemerintahan ya dengan nalar-nalar saintifik atau nalar ilmiah itu, tetapi tidak menyentuh kehidupan rakyat. Formula yang mereka sampaikan juga tidak menyelesaikan persoalan di medan rakyat. Entah itu pupuk yang langka, kemudian bakul-bakul kecil yang dijerat oleh lintah darat, atau ya orang-orang yang tidak bisa mengakses bantuan langsung tunai, atau tidak bisa mengakses BPJS dan sebagainya. Pokoknya ini yang terkait dengan persoalan di medan rakyat. Ya memang bukan berarti bahwa penyelenggara pemerintah tidak menyentuh rakyat, tapi cara menyentuhnya dengan proyek. Jadi proyek dengan kelompok sasaran dan sebagainya. Nah nanti kalau sasaran itu dirumuskan dengan indikator tertentu, kalau itu berhasil lalu dianggap kinerjanya baik. Padahal ya enggak juga, ya enggak berhasil juga. Penanggulangan kemiskinan itu kan ya dimaksudkan untuk menjangkau orang-orang miskin itu. Tapi faktanya kan tidak demikian. Ya, jadi ada problem kesenjangan antara apa yang dirumuskan secara teknokratik dengan apa yang dihadapi oleh rakyat. Nah, oleh karena itu saya penting untuk mengatakan, mencerahkan pada ilmu dan praktek pemerintahan, kita penting untuk melihatnya dari sisi rakyat. Melihat pemerintahan dari sudut rakyat. Apalagi kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Negaranya berbentuk kesatuan, ya. Pemerintahnya berbentuk republik. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Bukan berarti saya anti administrasi. Bukan begitu. Nalar saya kan begini ya, pemerintahan itu kan sebuah entitas. Mulai dari politik, hukum, administrasi, manajemen, teknologi. Bukan dipotong-potong, kalau dipotong-potong akan hilang. Ya, saya juga sering mengatakan bahwa
politik tanpa administrasi lumpuh. Tetapi administrasi tanpa politik itu buta dan dungu. Jadi artinya kalau pemerintahan itu kita kelola dengan administrasi, ya menghasilkan kebutaan dan kedunguan. Padahal ini kan satu koherensi ya. Dan politik yang paling awal itu itulah rakyat. Orang kan sering mencaci maki politik itu sebagai sesuatu yang kotor, yang jahat. Ya itu bisa sajalah pandangan seperti itu dan faktanya juga ada. Tetapi ada nilai, ada idealisme bahwa politik adalah rakyat. Rakyat inilah yang kemudian masuk ke dalam politik, lalu berproses dengan hukum, administrasi, manajemen, dan teknologi. Jadi urutannya begitu, nggak bisa dibalik. Kalau dibalik itu misalnya ya teknologi yang di depan itu namanya teknokrasi, bukan demokrasi. Nanti kalau administrasi yang lebih utama itu namanya birokrasi, bukan demokrasi. Konstitusi kita kan menghendaki kedaulatan rakyat, demokrasi. Bukan administrasi, tapi rakyat. Memandang pemerintahan dari sisi rakyat itu punya beberapa elemen penting ya. Yang pertama bahwa ini ya pemerintahan itu berpijak pada hajat hidup orang banyak atau kepentingan rakyat. Hajat hidup orang banyak itu ya air, gunung, sungai, pokoknya hajat hidup orang banyak lah, ya beras dan sebagainya. Itu yang penting untuk kita lihat, oh ini hajat hidup orang banyak itu kepentingan rakyat. Ya bisa saja beras itu kepentingan nasional lah, tetapi kalau kita mau memandang rakyat ya ini adalah kepentingan rakyat. Sekurang-kurangnya konstitusi kita menegaskan bahwa bumi beserta isinya, ini yang kemudian disebut sebagai hajat hidup orang banyak itu dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi rakyat itu berkepentingan terhadap hajat hidup orang banyak itu dalam rangka untuk meraih kemakmuran. Jadi artinya apa? Ya kepentingan rakyat inilah yang diutamakan. Kepentingan rakyat atas beras ini yang harus dijadikan dasar untuk penyelenggaraan pemerintahan. Bukan didasarkan pada perhitungan tengkulak gitu ya, bukan didasarkan pada forecasting atau kalkulasi oleh para ilmuwan. Bukan berarti saya anti ilmuwan, bukan berarti saya anti tengkulak, tetapi yang namanya kalkulasi rasional ini harus mendukung kepentingan rakyat, mendukung hajat hidup orang banyak yang menjadi kepentingan rakyat itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ya rakyat adalah basis kekuasaan dan pembentuk pemerintahan. Inilah yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Jadi rakyat itu bukan objek yang diperintah, tetapi mereka berdaulat. Mereka punya kuasa membentuk pemerintah. Ya pemerintahan bisa luas lah, penyelenggara negara ini adalah pemerintahan, tetapi komponen terpenting dalam pemerintahan adalah pemerintah. Pemerintah itu eksekutif sama legislatif sebenarnya, tapi biasanya orang menyebut pemerintah itu ya presiden, gubernur, pokoknya kepala pemerintahan lah gitu ya. Tapi sebenarnya pemerintah itu ya penyelenggara pemerintahan itu. Mereka itu adalah institusi politik yang dibentuk oleh rakyat melalui proses pemilihan. Pemerintah itu adalah institusi pemegang kekuasaan yang memperoleh people consent, persetujuan rakyat. Inilah yang disebut dengan republik itu begitu. Jadi rakyat bukan objek yang kemudian menjadi subjek yang diperintah, dilayani, dilindungi, namanya warga negara. Nah, oleh karena itu ini rakyat ini gitu ya. Ini kan polanya jadi begini, pemerintahan oleh rakyat gitu ya. Pemerintahan dari rakyat, mohon maaf, dari rakyat oleh pemerintah ya untuk warga. Itu skema republik begitu. Jadi rakyat itu mulia. Orang bilang bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa kekuasaan presiden itu ada batasnya. Kekuasaan yang abadi adalah rakyat. Di atas semua itu adalah Tuhan. Jadi rakyat ini ya, oleh karena itu kan ini sila keempat itu dasarnya begitu. Jadi sila keempat
itu artinya ya rakyat itu sebagai pembentuk pemerintahan. Lalu output, hasil, outcome pemerintahan itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau yang sila keempat itu rakyat pemegang kedaulatan atau daulat rakyat, kalau rakyat dalam sila kelima itu namanya warga. Warga itu artinya ya semua orang itu diperlakukan secara sama, secara adil, melintasi itu batasan keluarga atau suku, agama, golongan dan sebagainya gitu. Pokoknya semuanya sama ya, termasuk gender juga. Pokoknya ya ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini yang disebut sebagai warga negara. Mereka adalah pemilik negara. Kalau rakyat dalam pengertian sila keempat, rakyat sebagai pemilik pemerintah. Jadi tugas pemerintah yang paling penting bukan hanya sekedar menyelenggarakan negara, tapi governing the state. Mengatur, mengurus negara agar negara itu memberikan pelayanan dan pelindungan kepada warga negara. Pemerintahan republik, ya, hakikatnya adalah melakukan transformasi dari rakyat menjadi warga. Jadi sudah melampaui bangsa. Kalau bangsa itu kan sila ketiga bagi saya udah selesai lah gitu. Jadi sekarang itu eranya harus sudah bergeser ngomong kerakyatan dan kewargaan sesuai sila 4 dan sila kelima. Yang menurut Soekarno disebut sebagai bintang penuntun dinamis untuk mencapai tujuan negara. Jadi tujuan negara itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 4 ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rakyat memerintah itu dengan representasi institusi pemegang kedaulatan rakyat. Jadi artinya demokrasi itu kan rakyat memerintah. Oleh tadi ya, olehnya itu adalah representasi. Representasi itu siapa? Yaitu pemerintah dalam pengertian eksekutif dan legislatif. Mereka adalah penyelenggara pemerintahan sekali lagi. Mereka punya otoritas untuk membuat hukum, membuat undang-undang, membuat kebijakan dalam rangka untuk governing the state. Jadi pemerintah, ya ini sudah berkali-kali saya katakan, ini adalah institusi politik untuk pembebasan rakyat tadi. Mereka representasi rakyat. Jadi sangat keliru kalau memahami pemerintah itu sama dengan birokrasi. Birokrasi itu adalah negara. Ya, parlemen itu malah justru pemerintah. Biasanya kan orang memahami ya pemerintah itu eksekutif plus administratif atau birokrasi. Padahal secara konseptual ya sebenarnya pemerintah itu adalah penyelenggara pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Nah, birokrasi atau aparat sipil negara itu adalah pelaksana pemerintahan. Ini administrasi, ini politik. Administrasi itu tugasnya adalah mengerjakan politik atau melaksanakan keputusan politik gitu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, rakyat adalah sumber kebaikan dan basis kebijakan pemerintah. Jadi kebaikan. Lalu saya pernah bicara tentang kebajikan. Kebajikan, kebijakan, kebijaksanaan. Kebijakan yang jos, yang hebat itu kalau mempunyai kandungan kebaikan dan kebenaran. Ya, kebaikan dan kebenaran itulah yang disebut dengan kebajikan, virtue, ya, kebajikan. Jadi rakyat itu sumber kebaikan. Rakyat itu tidak bisa berbuat salah. Suara rakyat itu kebaikan. Yang kemudian nanti mengalami pergulatan dengan kebenaran. Kebenaran itu aturan hukum dan ilmu pengetahuan. Nah, kebajikan itu bisa dahsyat menghasilkan kebijakan. Ya. Nah, memang rakyat sumber kebaikan, ilmu sumber kebenaran. Di atas semua adalah Tuhan. Memang dalam praktek susah menghubungkan antara kebaikan dan kebenaran.
Ada banyak kebijakan yang mengutamakan kebenaran, mengutamakan hukum, mengutamakan aturan dan ilmu pengetahuan, tapi mengabaikan kebaikan rakyat. Itu banyak sekali. Itu yang disebut dengan kebijakan tiranis, kebijakan teknokratik itu begitu. Jadi suara rakyat diabaikan. Tapi ada juga kebijakan yang itu mengutamakan kebaikan, tapi mengabaikan kebenaran. Itu yang disebut dengan populis. Populisme itu begitu ya. Nah, saya memang mending populis daripada teknokratik. Jadi utamakan kebaikan dulu daripada kebenaran. Nah, ada juga kebijakan yang tanpa kebaikan dan tanpa kebenaran. Nah, ini yang namanya kelaliman, lalim, jahat, bejat dan seterusnya. Ya, nanti silakan Anda cermati. Lalu kebijakan yang didasarkan pada kebijakan atau kebaikan dan kebenaran, itulah yang disebut dengan kebijakan dengan spirit republikanisme atau kebijakan yang demokratis. Ya, demokratis itu utamanya adalah kebaikan yang kemudian nanti dijabarkan melalui kebenaran ilmu pengetahuan dan hukum. Jadi kebaikan rakyat ini sama dengan politik. Jadi politiknya dulu, baru hukum. Ya memang politik harus tunduk, harus mengikuti hukum. Tapi hukum itu juga produk politik. Ini yang sering menghadapi dilema dan orang itu mengalami kesusahan. Jadi hukum yang dalam pengertian ini adalah konstitusi. Jadi konstitusi itu ya semacam tungkulah supaya orang berbicara itu tidak lari kemana-mana. Supaya tidak melanggar norma gitu. Tapi saya kira konstitusi bukan hanya sekedar norma, bukan hanya dogma gitu ya. Tetapi sebenarnya mengkanalisasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu yang harus dikanalisasi. Jadi artinya konstitusi atau hukum itu juga menjamin kedaulatan rakyat, menjamin kebaikan rakyat. Bukan semata-mata pembatas kepentingan rakyat, pembatas kedaulatan rakyat. Karena itu ini ya bagaimana kebijakan itu harus mengkanalisasi kepentingan tapi juga sekaligus membatasi. Bukan hanya membatasi tetapi mengabaikan kanalisasi. Ya, jadi ini menjadi dasar ya, dan kita memang agak miskin. Kebijakan yang republikanisme tadi ya, kebijakan kebajikan republik itu yang kurang. Jadi yang saya amati dari hari ke hari itu adalah kebijakan yang benar tapi tidak baik. Ya meskipun dalam teori kebijakan-kebijakan pembangunan itu punya the good intention, punya niat yang baik, punya kehendak untuk memperbaiki, tetapi caranya keliru. Lalu outputnya itu gagal dan dampaknya buruk. Ini kan formula teknokrasi itu banyak sekali ya, yang saya sudah banyak berbicara tentang masalah teknokrasi, atau saya sering menyebut teh botol ya, profesor teh botol gitu ya. Kemudian yang kelima, pemerintahan itu itu tadi ya, pemerintahan yang berkedaulatan rakyat bekerja untuk martabat warga. Ini penegasan terhadap apa yang saya sampaikan sebelumnya. Ini republik itu begitu. Republik itu pembebasan rakyat, mengutamakan rakyat. Atau dalam bahasa Michel Foucault ini ya untuk memotong kepala raja, kepala lalim, penguasa yang lalim dipotong. Atau juga ini pemerintah dan rakyat termasuk republik ini juga dalam pengertian untuk mengurangi dominasi negara. Negara hukum yang terlalu dogmatis, yang terlalu kaku, yang itu jauh dari kedaulatan rakyat, itu dipotong ya dengan spirit republikanisme, di mana rakyat berdaulat dan warga bermartabat. Dan sekali lagi pemerintah itu dihadirkan untuk pembebasan sekaligus juga transformasi dari kebaikan politik rakyat, kepentingan rakyat, daulat rakyat, melalui proses politik, hukum, dan administrasi didukung manajemen dan teknologi, itu dalam rangka untuk mencapai kesempurnaan, mencapai martabat warga negara.